Gue belum ngubah IP-nya, mungkin karena udah dipakai. Coba gue ganti 10 3 mungkin ya. Coba gue ganti jadi 10.3. Oke, close. Kita masuk ke sini. Kita klik lagi kayak tadi IP config, apakah dia udah berubah atau belum. Config. Salah nulis gue. Sorry. IP config. Sorry guys, salah graf. Oke, dia udah berubah jadi 10.3. Aduh, blur. Sorry. Kita balik lagi masuk ke sini. Kita coba panggil ping 192 168 10 3. Terus kita lihat apakah masih RTO. Waduh, masih RTO. Kenapa ini guys? Kabelnya kah? Itu juga pengaruh ya teman-teman. Kadang tuh RTO tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama dari segi kabel yang kalian krimping masing-masing ya kan. Terus juga dari firewall. Cuman karena ini firewall udah mati ya kan. Gue juga bingung kenapa. Atau coba gue manggil IP-nya sini sebentar. Kita klik IP config. Oke, 11.5. Oke, coba sebentar gue coba memanggil IP-nya si klien lah ya. Ping 192 168 11.5. 11.5 kan? 11.5. Oke, gue coba manggil RTO. Aduh, gue juga bingung guys, kenapa tuh RTO rada gila emang. Cek. Oke, gue bakalan ngejelasin tentang ini aja. Anggaplah karena ini kabel RTO ya kan, cuman insya Allah nanti kalian di sekolah itu bisa connect tanpa RTO-an. Mudah-mudahan intinya kalau RTO coba lihat lagi nanti di kontrol panel lah firewall mati apa enggak. Kalau misalnya masih mati itu bisa jadi bisa, kalau kontrol panel mati tapi masih RTO itu bisa jadi kemungkinan di kabel yang kalian krimping. Jangan lupa kabel ngekrimping kabelnya yang bener ya, adik-adik. Kalau gua ini sebagai klien ya, anggaplah ini udah connect kabelnya ya kan. Nah, kita pilih yang namanya nih. Oke, gua perbesar dulu. Kita pilih ini, anggap sebagai klien yang udah connect pakai kabel ya, anggap lah ya. Kita klik yang namanya ini nih, new database, klik 2 kali, pilih MySQL. Nah, kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti di sekolah itu localhost ini, sebenarnya nggak di sekolah juga, di rumah pun kalau connect pakai IP, localhost ini, server host ini bakalan berubah menjadi IP yang kita panggil tadi dari si server ke klien. Jadi kayak si klien manggil IP server salah 192.168.11.5, anggaplah nanti yang kita masukin di sini yaitu IP-nya si server, IP-nya dia. Cuman anggaplah kita connect menggunakan apa namanya itu kabel. Nah, username yang dari kita bikin itu juga jangan lupa diisi. Anggaplah nama, tadi kan namanya Raditya ya. Passwordnya juga jangan lupa diisi 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kita pilih namanya test connection. Nah, nanti di sini bakal disuruh namanya ini download. Kita download. Nanti itu 2 kali. Sabar guys, loading. Oke. Waduh, public key referral allowed ini. Wait, kenapa nih guys? Kok nggak bisa guys? Apakah gue belum di iniin? Nama gue Alper Village kok udah. Apa nggak bisa ya? Sebentar.
Gue rada bingung nih kenapa nih nggak bisa ya. Coba gue finish aja. Nah, ini localhost-nya harusnya bisa ya, harusnya. Coba kita. Astaga. Ini nggak bisa nih kayaknya nih, karena mungkin beda laptop kali ya. Gue juga gak ngerti. Oke, gue jelasinnya di sini aja lah. Jadi buat penjelasan tadi yang di laptop sebelah skip aja, karena tidak mendukung banget ini laptop, nggak jelas anjir. Jadi anggaplah di Weaver yang tadi gue bilang, kita klik yang namanya ini MySQL. Yang tadi gue bilang ini jangan lupa diganti localhost-nya, ganti jadi IP kalau koneknya pakai IP. Karena laptopnya tidak jelas ya kan, dan udah dimatiin firewall-nya tetap masih nggak bisa juga. Jadi gue konekinnya pakai tanpa kabel aja lah. Sebenarnya perbedaannya di situ doang. Jadi perbedaannya konek tanpa kabel sama kabel. Ya kalau konek kabel ya lu cuman buka MySQL yang tadi itu yang gue bilang ini, yang di sini nih. Terus nanti kalian scroll ke bawah, check all, weak selected, pilih repair table, habis itu kalian masukin lagi di bagian database kalian, masukin lagi yang ini yang tadi gue bilang, sabar V. Nah, masukin lagi yang gue bilang ini, di running, di go, walaupun merah nggak apa-apa. Habis itu masuk ke home, pilih yang namanya tadi yang gue bilang user account, nama yang udah kalian bikin, kayak tadi gue bikin nama Raditya. Yang tadi namanya di sini ya global privilege ya Usage jadi all privilege, karena all privilege itu jatuhnya global, jadi kayak bisa ngakses si kliennya. Kalau Usage itu nggak bisa. Oke, kita langsung masuk ke sini. Kita masukin nama Raditya. Kita masukin password yang gue bikin 1234556. Jangan lupa tes koneksinya. Nah ini kalau connected itu tandanya berhasil guys. Punya gue mungkin langsung connected. Nanti kalau di sekolah kemungkinan kayak tadi itu download itu. Kalau gue ini udah bisa, oke, gue pilih finish. Nah ini karena gue makanya bukan IP, jadi di sini tulisannya localhost, karena kan tadi namanya localhost kan. Udah kalau sampai sini tuh kalian udah jatuhnya udah bisa lah, udah berhasil. Kalian bisa ngecek di tabel buku, udah ke database. Nah ini kalian dulu masuk ke yang punya kalian nih, dan punya gua kan jujur janggal. Nah sampai sini kalian udah berhasil masuk ke bagian klien dan berhasil juga masuk tuh datanya. Nah ini data-data gua segala macam yang gue bikin. Nanti hasilnya nggak kayak gini kok, ini karena udah gue rubah-rubah aja. Terus cara untuk nge-save-nya, cara nge-save ya, kalian pilih database, terus jujur janggal karena itu punya gua. Sorry di sini. Di sini jujur janggal karena itu punya gua klik kanan, pilih yang namanya tools, terus pilih dam database. Nah, bagian sini centang yang punya kalian aja, database kalian aja. Punya gua kan jujur janggal. Dan untuk ini dicentang semua, kita pilih next. Bagian sini nanti tuh di sekolah itu namanya administrator gitulah. Nah kita pindahin jadi ke dokumen. Kalian bikin folder, jangan lupa kayak tadi gue udah bikin namanya database di sini, cuman buat contoh doang. Select folder. Nah ini udah masuk nih ke folder kalian yang udah kalian bikin. Anggaplah ini udah bikin namanya Zea. Terus kita pilih save, masukin namanya. Anggaplah Zea juga. Itu terserah kalian. Ini udah bisa, sorry. Anggaplah RDT. Tadi salah, bebas. Nah ini udah berubah. Kita pilih star, result of Reddit. Oke, gas. Nah kalau udah kayak gini itu tandanya udah berhasil di save. Itu udah berhasil sampai nge-save si data yang udah kalian bikin. Nah untuk di bagian sintaks, untuk di bagian triggernya itu gue udah lupa guys.
karena nanti kita masuk ke namanya trigger, nanti klik create new trigger, habis itu kita itu pilih ini segala macam. Nah untuk sintaks-sintaksnya gue agak lupa, nanti kalian belajar sendiri. Thank you for watching.